Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas. Seperti apa sih perpindahan panas itu? Yuk kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, anak-anak memahami konsep perpindahan panas yang terjadi di lingkungan sekitar. Anak-anak juga dapat melakukan demonstrasi perpindahan panas secara konveksi. Yang terakhir, anak-anak dapat mengidentifikasi benda yang termasuk konduktor dan isolator. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita dengarkan lagu berikut ini. Panas dapat berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi, dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, konveksi, panasnya mengalir, panasnya penggorengan, itu contoh konduksi. Pancaran api unggun, contohnya radiasi. Angin daratan laut, itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya setrika, itu contoh konduksi. Pancaran matahari, contohnya radiasi. Proses memasak air, itu contoh konveksi. Mengelas besi, itu contoh konduksi. Wah, seru ya lagunya. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana terjadinya perpindahan panas. Perpindahan panas terjadi akibat adanya kalor pada setiap benda. Pernahkah kamu mencelupkan sendok ke dalam air panas? Bagaimana rasanya? Atau pernahkah kamu duduk di depan api unggun? Apa yang kamu rasakan? Conduction is the transfer of heat between substances directly contacting each other. The better the conductor, the more rapidly heat will transfer. Good conductors include copper, silver, iron, and steel. Poor conductors include wood, styrofoam, paper, and air. It's why we don't recommend picking up a handful of change that's been sitting in the sun unless you want to burn your hands. But you're okay to pick up that pile of wooden nickels sitting next to it. Conduction is the transfer of heat between substances directly contacting each Sebagaimana other. penjelasan pada The video better the samping, conductor, the more rapidly konduksi heat will transfer. merupakan perpindahan Good kalor yang conductors terjadi include pada copper, suatu zat silver, tanpa iron, and disertai steel. perpindahan Poor pada conductors include partikel-partikel wood, zat tersebut. styrofoam, paper, Nah, and air. konduksi It's why we don't recommend umumnya picking up a terjadi handful pada of change that's benda-benda been yang sitting in the bersifat sun konduktor unless you atau want to burn benda-benda your yang dapat hands. menghasilkan panas. But you're okay to pick up that Beberapa contoh konduksi bisa terjadi sebagai berikut. Nah, silakan dibaca ya. Nah, setelah membaca contoh-contoh tersebut, kalian bisa mengidentifikasi contoh konduksi di lingkungan sekitar. Jangan lupa kalian bisa mencatatnya di buku catatan. To do convection, you will need the following. You need some mobile particles, so this will be things like liquids and gases. If you don't have any mobile particles, then you can't do convection. Here we have some chickpeas in a beaker of water, and we're going to bring it to the boil. By heating it up, we can follow the convection currents in the beaker of the water by watching the movements of the chickpeas. The temperature of the bottom of the beaker, the bottom of the water, is much warmer than the water in the top region of the beaker. The particles at the bottom, they gain this extra energy, this extra kinetic energy, and so the particles move further apart. When the particles move further apart, you create a low pressure zone or a lower density. So with the water, it becomes less dense at the bottom because it's warmer. And so we know that things that are less dense will tend to rise to the surface. When it rises to the surface, it carries those chickpeas up with it to kind of demonstrate to us what is happening. To do convection, you will need the following.
you need some mobile particles. So this will be things like Baik, liquids and anak-anak, gases. kalian sudah If you melihat don't have any sendiri ya mobile particles, video then you can't bagaimana do biji-bijian convection. yang bergerak di air Here we mendidih. have some chickpeas Nah, video in tersebut a merupakan beaker of contoh water, dari and we're konveksi. going to bring it to the boil. Konveksi merupakan By proses heating it up, perpindahan we kalor yang can terjadi pada follow suatu the zat convection disertai currents dengan in the perpindahan beaker of the water partikel dari by zat watching the tersebut. movements of the chickpeas. Kalian juga bisa mencoba perpindahan panas secara konveksi di rumah loh. Alat dan bahan yang kalian gunakan, pertama pemanas air, yang kedua biji kacang hijau, yang ketiga air. Pemanas air ini juga bisa menggunakan pemanas air elektronik, tapi dicari yang transparan ya supaya kita bisa melihat pergerakan dari biji-bijian tersebut. Selanjutnya adalah konveksi. Beberapa contoh perpindahan kalor secara konveksi antara lain gerakan naik dan turunnya air ketika dipanaskan, gerakan naik dan turunnya kacang hijau, kedelai dan sebagainya ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, juga asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Contoh yang lainnya apa ya? Yuk kita cari. Anak-anak, berikut adalah contoh tentang perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Perhatikan baik-baik videonya ya. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa juga mencari contoh-contoh lain yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang benda yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Konduktor merupakan satu bahan atau zat listrik yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik. Yuk kita perhatikan benda-benda apa saja yang termasuk dalam konduktor. Nah, kamu bisa lihat gambar berikut ini. Sedangkan insulator adalah jenis atau bahan yang sulit bahkan tidak bisa menghantarkan panas dengan baik dan juga tidak bisa dialiri listrik. Di bawah adalah contoh-contoh dari benda insulator. Kayaknya saatnya waktunya kalian untuk mencari benda-benda di lingkungan sekitar yang termasuk konduktor dan termasuk isolator. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.